Ya maaf terpotong tadi karena 40 menit habis. Ya jadi mungkin aja sih kalau bilang oh nggak mungkin ya mungkin aja. Dengan mata rabun kan rabun jauh atau rabun dekat menggunakan mikroskop nanti perbesarannya jadi lain. Jadi nanti kalau buat mata yang rabun itu kan mata di lensa okuler. Maka yang berpengaruh di lensa okuler ini nanti DFOK-nya berubah. Berpengaruhnya gimana deh, Kak? Maksudnya kayak dirumusnya kayak gimana jadinya? Berpengaruh ya. Kan dia punya apa namanya? Nanti itu di lensa okuler berarti ya. Nah, kalau dia mau rabun apa namanya? Rabun jauh lah. Rabun jauh berarti kan miopi nih. Nah, nanti dia jarak baca normalnya nggak 25 lagi. Gitu ya. Jadi kamu cari ini. Nih SN-nya dia tidak sama dengan 25. Jadi kan dia kalau rabun jauh ya. Rabun jauh itu ada P itu kekuatan lensanya itu sama dengan kan dia awalnya super F ya. Nah, terus P itu sama juga min 1 per ini ya. Ini kalau jaraknya meter ya, kalau centimeter pakai 100. Ini 100. Nah, ini per apa namanya PR, jarak terjauhnya, jarak terjauh dari mata tersebut. Nah, berarti kan sama aja 100 per F itu sama dengan minus ya, minus 100 per PR. Nah, gitu. Sementara F itu kan dia ada tadi ini ya. Ini gak usah pakai S aksen OB, X aksen aja. Karena bahwa ini S-nya sama F-nya nggak pakai OB secara umum. Nah, 1 per F kan 1 per S ditambah 1 per S aksen ya. Nah, berarti nah nanti berlensanya berarti ya fokusnya nih. Ini kan fokus matanya. Ceritanya misalkan dia matanya rabun jauh dengan ada minus berarti ya minus itu gitu ya. Hmm, bentar, bentar. Rabun jauh, rabun jauh. Oh, dia kalau rabun jauh nggak pengaruh deh ya. Karena kan dia ngelihat mikroskopnya dekat. Ya, dia ngelihat mikroskopnya dekat ya, nggak jauh. Jadi masih kelihatan seperti orang normal. Masih kelihatan seperti orang normal. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kalau dia rabun dekat. Nah, ini kalau rabun jauh nggak pengaruh ya. Ini saya ganti.
nggak pengaruh, maka SN-nya tetap 25. Kan dia kalau dekat kelihatan. 25 cm dia kelihatan. Jadi SN-nya tetap 25, maka pakai rumus yang ini. Tapi kalau rabun dekat, 25 cm dia nggak jelas gitu. Dia 25 cm nggak jelas. Nah, maka kalau rabun jauh, rabun dekat, rabun dekat, dia P-nya kan rumusnya beda ya. Nah, kalau dia rabun dekat kan P-nya itu dia sama 100 per F juga. Cuman di sini ada 100 per SN dikurangin 100 per PP. Nah, ini titik dekat matanya. Nah, nanti berarti berarti SN-nya ganti dengan PP nih, titik dekat titik dekat mata dia gitu. Jadi justru nggak jelas, maka dia harus dijauhkan gitu ya. Nanti SN-nya ganti PP ya, SN-nya ganti PP. Jadi SN di rumus M ini ganti PP. PP ini titik jauh, titik dekat mata. Misalkan dia baru bisa ngeliat jelas, misalkan 40 cm, maka ganti dia jadi 40 cm. Nah, 40 cm. Jadi gitu nanti SN-nya diganti aja dengan PP-nya. Jadi harus dicari dulu PP-nya. PP-nya harus dicari dulu nih, titik jauhnya berapa. Gitu. Kalau dia punya rabun dekat dengan lensanya +2, maka cari dulu PP, nanti SN ini ganti dengan PP. Titik jauh, apa namanya, titik dekat mata. Jadi begitu ya. Jadi S aksen OB dibagi SOB dikali PP, titik dekat mata dibagi FOK-nya tetap fokus lensa okulernya tambah 1. Seperti itu ya. Jadi yang berpengaruh di rabun dekat, rabun jauh nggak pengaruh. Karena kita melihatnya di jarak baca normal untuk melihat mikroskop tidak jauh. Berarti kita lanjutkan di teori kinetik gas ya, 24. Nah, teori kinetik gas ini satu bab ya. Satu bab materinya banyak, yang mana yang keluar nggak tahu juga makanya. Teori kinetik gas.
Nah, ini pirokinetika kan ada persamaan gas ideal tuh yang PV sama dengan nRT kan gitu ya. Terus ada lagi yang PV sama dengan NKT kan itu. N kecil jumlah mol, N besar jumlah molekul atau jumlah partikel. R tetapan, K juga tetapan. R tetapan gas ideal, K tetapan Stefan Boltzmann. Terus ada lagi yang hukum Boyle gitu ya. Boyle-Gay-Lussac ada yang gini kan. V1 ini Boyle sama dengan P2V2, berarti ini suhunya tetap. Ada yang V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ada yang persamaan gasnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ada yang tidak berubah semua, baik tekanan, volume, sama suhu. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu ya. Terus ada energi kinetik rata-rata. Itu sama dengan 3/2 kT. Ya enggak? Terus ada tekanan pada itu, rumusnya tekanan pada gas ideal sepertiga M V rata-rata kuadrat N dibagi volume, sehingga hubungannya dengan energi kinetik itu P-nya sama dengan 2/3 EK. Energi kinetik rata-rata N dibagi volume. Terus ada kecepatan gas ideal, VRMS gitu ya. Itu rumusnya ada akar 3 kT per M. M0, massa sebuah partikel. Ada VRMS-nya itu sama dengan akar 3 kT, akar 3 RT per MR gitu ya. Massa relatif gas. Terus ada VRMS yang akar 3 P dibagi rho, tekanan bagi massa jenis. Tuh, nah, kurang lebih nih teori kinetik gas. Terus ada perubahan energi dalam, delta U. Ya, perubahan energi dalam. Kalau gas monoatomik 3/2 kan gitu. NR delta T. Kalau gas diatomik itu dia delta U-nya 5/2. NR kali delta T. Atau bisa juga NK dikali delta T. Perubahan energi dalam. Nah, banyak materi teori kinetik gas. Itu kurang lebih beginilah rumus-rumusnya. Nah, baru kita lihat apa namanya soalnya. Teori kinetik gas.
Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tekanan gas ideal tersebut pada suhu 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Nah, di sini ada V1, kemudian ada P1, lalu ada T1. Nah, suhunya harus dalam Kelvin. Jadi T1-nya 300 Kelvin. Terus T2, T2-nya berarti 47 tambah 273. 273, 47, 320. Kelvin gitu ya. Kemudian V2-nya 3,2 liter. Nah, ini kita gunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. V1 kali V1 per T1. Jadi nggak ada yang berubah ini. Nggak ada yang tetap maksudnya. Sama dengan V2 dikali V2. Dibagi T2. 1,5 dikali V1-nya adalah 4. Kemudian bagi T1-nya itu 300. V2-nya itu ditanya ya. V2 ditanya, tekanan kedua ditanya. V2-nya 3,2. Kemudian T2-nya adalah 320. 1,5 kali 4, 6 gitu. Set, bagi 300. Berarti ini tinggal 50. 3,2 dibagi 32 dikali 20 ya. Ini berarti 100. Berarti P2-nya itu adalah 100 bagi 50.
sama dengan 2 ATM. Nah, gitu, 2 ATM jadinya. P2-nya, tekanan keduanya 2 ATM, gitu ya. Itu teori kinetik gas. Satu lagi, sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikel di dalamnya V, ya. Jadi T1 T, T2 2T. Ini V1 V. Ditanya adalah V2. Nah, apa hubungannya antara V dengan T? Tadi ya, salah satu rumusnya ada V sama dengan PRMS nih ya. 3 KT per M0. Kan gitu. Ya udah, berarti antara V dengan T kan gasnya sama, berarti masanya sama. K-nya tetapan sama. Hingga perbandingan antara V dengan T seperti itu. Jadi V1, mudah-mudahan sih seringnya perbandingan ya untuk teori kinetik gas. Itu dia sama dengan akar T2 per T2, T1 per T2. Nah, gitu ya. Nah, V1-nya V, V2 ditanya. Nah, T1-nya T, T2-nya 2T. Tuh. Nah, T-nya coret deh. Jangan lupa nih ada akar. Dikuadratin ya. Berat. Tapi dalam bentuk itu ya, V. Ya udah, jangan dikuadratin berarti ya. Kita aja V per 2 per V2 sama dengan akar 1 ya. Ya 1. Akar 2 tetap. Nah, berarti V2 besarnya adalah akar 2 gitu ya. Akar 2 dari V. Nah, itu V2 akar 2 V. Jawabannya A. Teori kinetik gas gitu ya. Kak mau nanya dong Kak, Oh ya, silakan. emang nggak bisa pakai rumus yang perbandingan jadi V1 per V1 per T1 sama dengan V2 per T2 Kak? Yang mana? Oh, yang itu Yang tadi. enggak, Yang mana ya? yang soal yang ini Kak. Yang tadi ada V1 per T1 gitu ya? Iya, Ini. itu juga Ini V-nya volume. Ya, ini V1 oh, per T1 volume. Kalau oke V Kak, makasih Kak. akar T ini adalah, ya, sama-sama, kecepatan seperti itu. Termodinamika selanjutnya. Termodinamika ini kelanjutan dari itu ya, kelanjutan dari teori kinetik gas. Dia cuma ada usahanya, W sama dengan P dikali delta V.
tekanan dikali volume gitu ya, ini perubahan volume. Ada hukum satu termodinamika, Q sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam delta U. Oke. Terus ada isotermal, isokorik, isobarik. Isotermal berarti suhu tetap ya. Suhu tetap. Isobarik, tekanan tetap. Kemudian ada isokorik. Kalau isokorik berarti volume tetap. Volume tetap. Kemudian ada adiabatik. Nah, adiabatik ini dia tidak ada perpindahan kalor ya. Q-nya itu sama dengan 0. Lalu ada mesin Carnot ya. Mesin Carnot efisiensinya eta 1 dikurang awalnya itu W dibagi Q1 suhu tinggi dikali 100%. Ada eta lagi 1 dikurangin Q2 kalor pada suhu rendah dibagi kalor pada suhu tinggi dikali dengan 100% gitu. Terus ada lagi yang pakai suhu 1 dikurangin T2 per T1 dikali 100%. Oke gitu ya. Kita langsung lihat aja soalnya. Suatu mesin Carnot menerima 2000 Joule dari reservoir panas. Ini adalah Q1 ya. Nah, dari reservoir panas berarti Q1
Nah, kemudian melepaskan 1750 joule pada reservoir dingin Q2. Ditanya efisiensi, maka eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1, seperti itu ya. Dikali 100%. Nah, 1 dikurangi 1750 yang kecil ya di atas. 1750 dibagi dengan 2000 gitu ya, dikali 100%. Nah, ini coret 1750 175 dengan 200 ya. Berarti 1 dikurang sama-sama dibagi 25. Berarti dia 7/8. Jadi agak error. 7/8 ya nggak? 7/8 berarti dikali 100%. Ya, 1/8 ya. 1/8 kali 100% itu adalah 12,5%. Nah, gitu ya, 12,5%, maka jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya di termodinamika. Masih soal Carnot. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka suhu reservoir kalor suhu tinggi dinaikkan menjadi jadi ada dua kondisi. Yang pertama ini kondisi 1, dia etanya itu 2 20%, 20%. Bentar ya. Ini agak error.
Baik, kita lanjut kembali. Ini efisiensi 20% ya awalnya kondisi 1. Suhunya itu dia 800 Kelvin T1-nya. Gitu. Nah, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua itu dia 36%. Gitu. Kondisi 2 dia nyatanya 36%. Nah, yang ditanya itu T1. Berapa suhu tinggi pada kondisi 2? Kalau dia suhu efisiensinya menjadi 36%. Lah, T2-nya mana? Nah, pada kasus ini besarnya suhu pada reservoir dingin itu sama, T2. Kita cari dulu T2 menggunakan rumus kondisi pertama. Berarti etanya sama dengan 1 dikurang T2 per T1 ya, dikali 100%. Oke. 1 dikurangi T2 dibagi 800 dikali 100%. Nah, etanya kan 20% ya. 20%. Nah, ini 20% dengan ini 100% coret aja. 20 bagi 100 jadinya 0,2 di sini. 1 dikurangin T2 per 800. Maka pindah ruas T2 per 800 sama dengan 1 dikurang 0,2 adalah 0,8. Maka besarnya T2 itu adalah 640 Kelvin. 800 dikali 0,8. Baru masukkan T2 untuk mendapatkan T1 pada kondisi kedua. Dengan eta sama lagi 1 dikurangi T2 per T1. Nggak usah pakai persentase, nggak apa-apa. Langsung etanya tinggal 0,36. 36%. 1 dikurangin T2-nya tadi 640 dibagi T1. Nah, sehingga besarnya T1 640 per T1 itu sama dengan 1 dikurang 0,36, 0,64. Sehingga besarnya T1 itu adalah 1000 Kelvin. Jadi jawabannya adalah 1000 Kelvin, begitu ya. Jadi cari dulu T2 pada kondisi pertama, baru masukkan T2-nya ke kondisi kedua untuk mendapatkan T1. Seperti itu.